Shalom, selamat malam Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkanlah, saya Marta Anneke, pengurus Pelkat PKLU GPIB Immanuel Probolinggo. Selamat berjumpa kembali bersama saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Opa Oma yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri takhta-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan kesempatan malam hari ini untuk membaca Alkitab bersama PKLU. Bapa yang maha baik, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, bahkan memampukan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini tanggal 23 Oktober 2024, kami akan membacakan pembacaan Alkitab yang terambil dari Efesus 2 ayat 4-10 yang menyatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia memampukan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Perenungan pada malam hari ini terambil dari Sabda Bina Umat yang menyatakan demikian, "Jangan ada lagi kebohongan." Ayat Mas pada ayat 8, "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman." Martin Luther dapat disebut sebagai seorang yang menemukan kembali jiwa dari Injil yang selama abad pertengahan telah dilupakan oleh gereja. Eksistensi gereja waktu itu sudah melembaga serupa institusi duniawi yang syarat intrik, kepentingan relasi, kekuasaan, dan konflik.
Injil yang mengajarkan tentang misi Allah bagi keselamatan manusia sebagai tindakan pemberian diri atau anugerah Allah diputarbalikkan dengan mengajarkan bahwa manusia dapat mengusahakan keselamatan dengan perbuatannya sendiri. Pemutarbalikan ini berdampak pada terbangunnya sikap manusia yang menekankan ego sebagai diri yang sanggup, mampu, dan bisa mengusahakan keselamatan. Dalam konteks inilah Luthers hadir untuk membantu gereja menemukan spiritualitas Injil yang sejati sebagai penyadaran tentang panggilan manusia yang hidupnya bersandar pada anugerah Allah. Paulus adalah orang yang sangat menginspirasikan Martin Luther untuk menemukan kembali jiwa Injil yang sejati. Kata-kata Paulus yang sangat inspiratif itu ada di ayat 8, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah pekerjaan Allah semata. Inisiator utama keselamatan adalah Allah. Pelaksanaannya adalah Yesus Kristus. Dalam konteks sikap manusia digambarkan oleh Paulus pada ayat 9, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri adalah kata lain dari kesombongan. Sikap sombong diperlihatkan dengan segala bentuk ekspresi seperti merasa kuat, gagah, hebat untuk melakukan ini dan itu tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan. Paulus mendorong agar kita memiliki pemahaman yang benar. Kita berbuat ini dan itu bukan untuk diselamatkan, sebaliknya karena sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan anugerah-Nya. Ya hembuskan kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Untuk mengakhiri renungan malam hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang memampukan kami para PKLU melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kudus, mampukan kami Opa Oma menjadi teladan bagi anak cucu kami yang mencerminkan cinta kasih-Mu. Ya Yesus Kristus, penyelamat kehidupan, kami urapi para PKLU dengan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berbagi bukan dari kelebihan kami, namun dari kekurangan kami. Begitu juga kami mohon ampun segala dosa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami, agar kami layak memohon kepadamu. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian
Opa Oma renungan malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.